ini itu sudah berjalan ini apakah efektif atau belum? Kalau misalnya belum, apanya yang perlu diperbaiki? Kalau yang sudah, apanya yang perlu ditingkatkan lagi? Begitu kemarin, ya. Seharian, makanya kemarin saya izin tidak bisa ikut kegiatan karena seharian di sana ya. Nah, dari hasil itu ya saya mendapati nih dari paparan di teman-teman daerah lain itu memang kita ini masih terjebak pada kalau ibarat pohon ini hanya berbicara tentang ranting ya, tentang dahan, tentang apa namanya yang ingin dicapai kan ini buah ya, bunga-bunganya ini. Ini kita masih banyak berbicara tentang ranting ya. Kita ini masih banyak ngumpulin ranting-ranting. Ya, itu yang kita analogikan dengan mata pelajaran ya. Terlalu banyak mata pelajaran kita itu sehingga anak-anak itu ya untuk era sekarang ini jadi apa ya terlalu penuh gitu ya karena dia harus mempelajari hal-hal yang justru tidak penting sekali nanti dalam kehidupannya, dalam potensi bakat minatnya begitu. Nah, lalu saya menawarkan sebetulnya kita ini cukup bicara tentang batang ini, Bapak Ibu. Kita ini kalau batangnya ini, akar dulu ya maksud saya. Kita ini bicara tentang akar dan batang saja. Karena kalau udah ranting ini kan ini sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Zaman kita dulu Bapak Ibu ya, kita seusianya hampir sama ya. Usia kita kan hampir sama ya. Di apa oversek ya, oversek itu di atas 50. Jadi kita itu dulu terlalu asik dengan pelajaran ini ya, harus menguasai 13 bahkan ya lebih ya mata pelajaran ini ada di ranting-ranting ini. Nah, padahal kita harus perkuat di akar ini ya, akarnya ini karakter Bapak Ibu, karakter tidak mudah putus asa ya, punya daya juang yang tinggi, motivasi yang tinggi, tidak pernah mengeluh, ini akar semua karakter. Nah, yang saya maksud dengan batang itu literasi numerasi ini ya, kalau di era sekarang 4C itu ya, creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Nah, kita zaman dulu belum ada nih, kalau kita dulu diperkuat ranting-rantingnya, nah sekarang ini kan kita ada profesi-profesi baru, ya, kompetensi baru, keterampilan baru yang dulu kita nggak pelajari, nggak ada. Jadi kita harus belajar dari awal, begitu ya. Misalnya YouTuber, konten kreator, ya. Nah ini karena ini kemampuan ini, ya, kemampuan dari literasi ini nggak kuat, Bapak Ibu. Jadi yang penting sekarang bagaimana memperkuat akar ini, ya, karakter ini, ya, kalau profil pelajar Pancasila ya, berakhlak mulia, ya, mandiri, kreatif, ini akarnya, ini harus berkuat. Nah, ketika akarnya kuat, saya yakin batangnya juga akan kuat. Batang itu apa? Literasi, numerasi, ya, 4C ini harus kuat dulu. Nah, baru nanti terserah anak-anak itu ya, orientasikan ke anak-anak itu. Mau mengembangkan sesuai potensinya, tapi literasi dan numerasinya kuat dulu, 4C-nya harus kuat dulu. Baru dia akan mengembangkan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya. Ada anak yang suka coding ya, berarti larinya ke aplikasi nanti programmer. Ada yang robotik ya, robotik itu memang era sekarang sangat dibutuhkan ya, digitalisasi abad 21 ini kan memang sangat berbeda, berubah ya, banyak hal yang dulu itu pekerjaan itu sekarang udah hilang ya. Kemampuan-kemampuan yang kita miliki waktu kuliah, sekolah itu sudah nggak diperlukan lagi. Nah, untuk itu anak-anak cukup dibekali literasi, numerasi 4C-nya ini. Karakternya tentunya ya, karakter yang kuat tadi. Jadi itu saja, kita akan bicara ini, literasi, numerasi ini, dan kita perkuat ya. Kalau karakter ini kan nanti kita akan bahas tersendiri saja, tapi kita akan perkuat batang ini. Nah, ketika batang ini sudah kuat, otomatis nanti anak itu akan mengembangkan sesuai dengan bakat minatnya, sehingga menghasilkan sebuah, ada buah, ada bunga, ada dedaunan yang bermanfaat tentunya ya. Ini yang bisa disebut dengan performance. Ya, performance itu
harus diperkuat dulu dengan literasi numerasi. Itu Bapak Ibu sebagai pengantar saja. Nanti kita akan diskusi, ini menarik sekali hari ini. Apa itu AKM ya, literasi numerasi yang di Batang ya. Kita bicara tentang Batang ini sehingga nanti anak-anak itu ketika ini udah kuat nih literasi numerasi di 4C-nya ini, akarnya ini udah kuat, insya Allah anak-anak itu akan mudah bisa beradaptasi di dalam zaman yang seperti apapun ya. Seperti kita ketahui ini sudah sangat cepat ya, banyak perusahaan-perusahaan besar ya, seperti saya dengar kemarin Matahari juga sudah mulai tutup gitu ya, perusahaan-perusahaan yang hotel-hotel juga. Nah itu kan berarti sudah akan beralih kepada keterampilan-keterampilan baru ya. Oke, terima kasih para narasumber, tim yang hebat, dan Bapak Ibu kepala sekolah ya, pengawas dan guru-guru yang hebat yang terus belajar. Ada satu ungkapan ya, barang siapa dalam perjalanan mencari ilmu, insya Allah akan selalu didekatkan ke dalam pintu surganya. Amin. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur, Ya. wah, Ya. ternyata begitu hebat tentang ada literasi, numerasi. Selama ini literasi taunya hanya membaca ya. Ya, betul. Numerasi ngitung. 1, 2, 3, Ternyata 10. iya, ternyata di situ juga kita lihat tadi dari paparannya Pak Agus ada pohon ya, pohon rindang ya, manajemen seperti tersebut. Sehingga ingat waktu Pak Agus memaparkan tentang taman sekolah ya. Jadi taman sekolah yang asli di sini ya, 4C-nya tumbuh, taman sekolah ya, sehingga sekali itu seperti taman ya. Oke, Ya. Bu Nur, Cik Nur, ya kita Ya. lanjutkan itu. Ya. Kita dengarkan ya dari narasumber kita nih. Sudah tidak sabar lagi nih ya. Kita suguhkan menu yang pertama, Cik Nur, monggo. Siapa nih? Ya. Menu pertama akan kita buka dari Kabupaten Garut yang terkenal dengan jaket kulit. Jaket kulit, kemudian dodol Garut. Se-Indonesia sudah tidak asing lagi, pasti dengar dodol Garut akan ingat kepada Pak Dr. Darwis. Silakan Kang Darwis. Baik, terima kasih Bu Nur, Bu Yos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita semua bisa bersilaturahim, bersuah pandang dalam kegiatan yang sungguh sangat luar biasa, ngopi aja ya, ngobrol pinter apa saja kalau kata Pak Agus. Luar biasa ikonnya dan luar biasa programnya. Ini patut kita syukuri karena kesempatan seperti ini sungguh sangat susah dan langka. Alhamdulillah kita semua bisa join dan bergabung, punya luang waktu atau bahkan menyempatkan diri ya secara khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada tim penyelenggara yang mempercayai saya untuk ikut nimbrung, ikut ngobrol dalam kesempatan ini. Terlalu tinggi kalau disebut panelis. Ya, teman ngobrol aja lah ya Bu Nur, Bu Yos. Ya, sekarang kita ngobrol santai. Ya, terima kasih dan khususnya untuk sahabat saya, kakak saya Pak Dr. Agus Koco, Pak Ketum, ya, kemudian juga Ibu Rina, Ibu Lili, ya Pak Adin yang senantiasa intens untuk membantu AFSI dalam memperlancar kegiatan-kegiatan webinarnya ya. Oke. Baik Bapak Ibu, permohonan maaf sebelumnya kehadiran saya di hadapan Bapak Ibu atau saya bicara di hadapan Bapak Ibu tidak dalam konteks untuk menggurui, tetapi kita berbagi saja terkait dengan topik yang terus menggelinding dan hangat untuk kita simak bersama, yaitu tentang asesmen nasional, kemudian diturunkan lagi menjadi AKM ya, nama paling populernya. Izinkan saya men-share tayangan saya. Bapak Ibu tentu bicara tentang yang satu ini ada pakar juga nih ya. Kalau dulu kita pernah mengalami yang disebut dengan EBTANAS diawali dengan huruf E.
loncat ke ujian nasional diawali dengan huruf U. Tapi sekarang balik lagi ke huruf A, jadi AN ya, asesmen nasional. Tetapi seperti yang Pak Agus katakan, mudah-mudahan ini juga sebuah harapan baru, titik tolak baru untuk kemajuan dan juga untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan di negara kita. Bapak Ibu, dari topik besar yang Bu Nur sampaikan tentang asesmen nasional, saya breakdown lagi menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM. Saya breakdown lagi bahkan terkait dengan hot issue atau kondisi di sekolah di lapangan saat ini adalah ada teman-teman yang masih US, tetapi kebanyakan sekarang sudah persiapan ke PAT ya, menjelang akhir tahun. Oleh karena itu, dalam rangka menghangatkan ataupun membiasakan tentang prinsip AKM ini, tentu saya coba memberikan sebuah topik tentang model implementasi soal AKM dalam konteks US dan PAT. Mudah-mudahan berkenan dan tentu ini menjadi bahan obrolan kita ya, bukan bahan diskusi kita. Baik Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati kita berharap semoga kehadiran kita penuh barokah, hikmah dan manfaat. Semoga setiap butiran peluh yang menetes menjadi butiran pahala, setiap gayuh langkah kita menjadi tangga untuk menaikkan derajat kemuliaan kita, setiap detik waktu yang kita luangkan saat ini, setiap byte data yang kita gunakan, setiap ide baik yang kita berikan menjadi rezeki dan yang berlipat ganda. Dan setiap hela nafas menjadi zikir yang menjadi rahmat dan karunia yang Allah limpahkan bagi kita sekalian yang hadir di sini. Apalagi di bulan yang suci ini ya, kita semua bagi yang menjalankan ibadah puasa atau ibadah saum. Baik Bapak dan Ibu, karena waktunya Bu Nur 15 menit saja. Betul. Ya, saya awali dengan sebuah quotes ya. This quotes dari Annie Davis dan juga Carol Ann Tomlinson yang mengatakan bahwa the primary purpose of assessment is to improve student learning. Nah, jadi di situ ada kata assessment. Jadi kalau kita bahasakan dengan sederhana bahwa tujuan utama, tujuan pokok dari assessment adalah meningkatkan proses pembelajaran siswa-siswa kita. Tapi kalau Carol Ann lain lagi, assessment is today's means of modifying tomorrow interaction. Jadi kalau penilaian ini adalah alat saat ini untuk memodifikasi pembelajaran di masa yang akan datang. Jadi kalau Anna Davis melirik ataupun concern dengan improvement pada student learning-nya, sedangkan pada Carol Ann adalah lebih pada bagaimana perbaikan pembelajarannya. Apakah kedua quotes ini ada relevansinya enggak dengan asesmen nasional atau juga dengan AKM ini? Mari kita lihat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, baik kepala sekolah, teman seperjuangan pengawas dan juga guru-guru. Nah, untuk biasa kalau gaya saya untuk bisa menelisik lebih dalam tentang sebuah topik, tentu mudah-mudahan kita digait dengan 7 kata tanya atau bahkan 5W1H ya istilahnya. Jadi apa yang dimaksud dengan AKM, apa yang dimaksud dengan model implementasi, apa yang dimaksud dengan US atau PAT, dan mengapa model implementasi AKM, US, PAT perlu ada, di mana dilaksanakannya, yang mana, kapan, siapa, dan yang banyak dinantikan orang adalah tentang bagaimana sesungguhnya kita menyikapi, bagaimana kita mengimplementasikan AKM ini dalam berbagai hal, baik dalam proses pembelajaran, termasuk dalam suasana sekarang adalah suasana US atau PAT. Dan di situ ada small things, artinya saya akan membahas yang kecil-kecil saja. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan yang dipesankan oleh penyelenggara tentang asesmen nasional. Definisi ya, asesmen nasional ini definisinya adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Tadi juga dalam slide Pak Agus sudah mulai kelihatan mutu. Tapi sering kita bicara mutu, kalau ditanya apa itu mutu, banyak yang menjawab mutu adalah kualitas. Ketika kita balik lagi nanya apa itu kualitas, banyak juga yang menjawab, jawabannya adalah mutu. Jadi bolak-balik dekok kalau kata orang Cianjur ya. Padahal
mutu itu ada 4 pilar yang akan saya bahas, hanya 1 pilar saja, yaitu pemenuhan standar. Standar yang mana? Nah, ternyata standarnya juga standar minimum. Nah, jadi ketika kita bicara tentang AKM adalah kita pemenuhan standar minimum. Nah, untuk apa sesungguhnya asesmen nasional ini? Pertama adalah untuk mendapatkan informasi akurat ya tentang tadi yang dikatakan oleh Pak Agus berkaitan dengan kognisi, berkaitan dengan literasi numerasi, bahkan dengan kaitan dengan karakter dan lingkungan belajar. Untuk apa? Ya ujung-ujungnya adalah untuk peningkatan kualitas belajar mengajar, dan paling ujungnya lagi adalah tadi menciptakan generasi yang memang harus sudah siap dengan hasil belajar kekinian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, slide ini menjelaskan tentang kita apa itu assessment dalam konteks AKM ini ternyata berbentuk survei ya. Dan sampelnya kelas 5, 8, 11. Kemudian kompetensinya apa? Ternyata kompetensinya 2 wilayah besar, yaitu literasi dan numerasi. Pasti nanti dia akan diperjelas lebih detail literasi itu apa oleh Bu Rina dan mungkin juga oleh Bu Lili, dan numerasi juga seperti apa oleh Bu Lili sepertinya. Nah, dalam konteks yang sederhana, literasi adalah membaca, tentu numerasi berkaitan dengan matematika atau bernalar dengan teks dan angka. Dan minimum ternyata dari semua targetan kurikulum baik Permen 37 ya yang terakhir direvisi itu, kemudian sekarang bahkan kurikulumnya ada 3 di era pandemi ini, ada Kurnas, kurikulum nasional, ada kurikulum kondisi khusus atau Kurdar, kurikulum darurat, dan satu lagi Kurman atau kurikulum mandiri yang dikembangkan oleh sekolah. Tentu dalam konteks AKM ini kurikulum yang mana yang dipakai tentu kurikulum nasional, tetapi tidak semua konten diukur. Kemudian kalau kita lihat tujuannya adalah untuk pengembangan kompetensi dan karakter dasar, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif, ya, seperti slide bagus tadi, untuk mencapai tujuan tadi kompetensi dan karakter dasar. Nah, asesmen ini dapat informasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, ujungnya peningkatan hasil belajar murid atau siswa. Nah, mengapa? Nah, kalau tadi kan itu kan baru apa. Terus mengapa kita perlu melakukan AKM? Nah, ini survei membuktikan katanya kalau lihat tes validity atau validitas tampilan soal seperti ini, anak-anak kita katanya cuma 4,33% yang bisa menjawab benar. Soal seperti begini, artinya kelemahan dalam literasi membaca ya. Satu lagi dalam sains, ini juga seperti soal seperti begini, yang pakai tabel segala macam, ini 5% katanya. Kemudian yang matematika pakai diagram dan lain sebagainya, yang rumit seperti begini, tentu juga hanya 1%. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua untuk kita segera bisa bangkit untuk bisa sama dengan warga dunia yang lain melalui tes TIMSS atau PISA, ya bisa menghasilkan nilai yang tidak begitu jauh, bisa bersaing. Seperti yang dikatakan tadi bahwa komponen asesmen nasional ini pertama ada literasi numerasi, targetnya siswa, ada juga survei karakter, ada 6 profil tadi yang Pak Agus tayangkan ya, ada gotong royong misalnya, ada kreatif, mandiri dan sebagainya, profil pelajar Pancasila dan siswa menjadi targetnya, dan survei lingkungan belajar ini 3 yang menjadi target. Jadi sudah bisa menjawab siapa, who ya pertanyaan tadi yang menjadi target dari AKM ini. Kemudian, nah ini pentingnya untuk apa kita membekali literasi dan juga numerasi. Nanti akan lebih jelas nama Bu Lili dan Bu Dina. Tentu untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Nah, ujung-ujungnya adalah problem solving, menyelesaikan masalah. Sama juga dengan matematika, konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk problem solving juga. Mudah-mudahan ke depan, saat ini dan ke depan tentu masalah itu akan senantiasa ada. Hanya satu caranya adalah bagaimana kita tahu menyelesaikan masalahnya. Bapak dan Ibu, ini juga selain ini
menguatkan kembali tentang siapa yang menjadi responden, siapa instrumennya, dan informasi yang didapatnya seperti apa. Nah, kemudian jenis AKM-nya, literasi numerasi saya kira sudah terbahas tadi, kurang lebih artinya secara nasional mengukur mutu sekolah, bahkan administrasinya untuk dari AKM kelasnya mengukur hasil belajar, formatif atau bagaimana untuk melihat teach at the right level, kemudian administrasi dan juga AKM sertifikasi juga ini untuk level-level tertentu tujuan ukurannya berbeda-beda. Kemudian bentuk soalnya, nah ini yang menarik, ada 5 jenis soal, ada pilihan ganda yang biasa, yang selama ini digunakan dalam ujian nasional, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan esai non-objektif. Dari kontennya, numerasi kontennya tentu akan berbeda dengan literasi. Bapak Ibu bisa melihat perbedaan konten numerasinya dari sisi bilangan misalnya, kemudian kalau dari sisi literasinya teks informasi. Nah, kalau Bu Rina nanti akan membahas di sini termasuk teks sastra, ya. Nah, jadi sederhananya dari sisi konten ini yang numerasi ada bilangan, pengukuran, dan lain sebagainya. Kemudian dari bahasa atau literasi ada informasi dan sastra. Kemudian kalau numerasi pada proses kognitifnya adalah ada pemahaman, aplikasi penalaran, proses kognitif di literasi bagaimana menemukan informasi ya, dengan cepat, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Ini lebih menarik kalau di literasi karena dunia ini ya seperti kita masuk beberapa grup WA, tentu ini perlu kecanggihan di dalam menemukan informasi karena kalau kita baca satu-satu sangat lelah sekali dan capek sekali ya, bahkan tidak ada waktu. Nah, maka tentu ini perlu literasi membaca, apalagi ada pepatah mengatakan, peribahasa mengatakan bahwasanya saat ini memang kadang-kadang jemari kita lebih cepat dari pikiran kita. Artinya kadang-kadang kita men-share sesuatu yang belum kita pasti informasinya hoax atau informasi benar gitu ya, begitu. Seperti begitu. Itu juga bagian dari literasi membaca. Oke, dan dari sisi konteksnya sama baik numerasi maupun literasi personal, sosiokultural, dan saintifik. Nah, Bapak dan Ibu, yang kenapa saya kasih judul tadi dalam konteks PAT dan US, karena ternyata salah satu pesan dan what's next ataupun tindak lanjut setelah AKM ini adalah pertama dari sisi guru harus mampu memaknai, memanfaatkan sebagai umpan balik proses pembelajaran. Seperti tadi quotes tadi adalah tomorrow interaction. Kemudian serta menggunakan penguatan kapasitas guru dalam melakukan pembelajaran serta merancang asesmen yang berkualitas. Nah, kenapa demikian? Saya tawarkan kepada kita semua bahwa memang kita harus sudah bisa merancang asesmen yang berkualitas yang berbasis AKM agar anak-anak kita terbiasa. Dan dari sisi sekolah tentu harus merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran, teaching at the right level tadi, kemudian fokus membangun kompetensi serta karakter murid, kemudian yang selanjutnya adalah menyusun dan melaksanakan program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Itulah mengapa ada survei lingkungan belajar. Nah, yang merah ini yang coba saya tambahkan model. Nah, ini kebetulan di kami, di Garut ini model PAS, PAT maupun US-nya ini sistem dengan menggunakan salah satu alternatif yang ada di dalam ketentuan itu penugasan. Ya, penugasan. Nah, penugasan yang kami kembangkan di sini itu penugasan berbasis AKM. Jadi seluruh mata pelajaran ditugaskan, dibundel dalam sebuah buku soalnya. Nah, misalnya ada soalnya yang jumlahnya 30 untuk sains, misalnya matematika, IPA, dan ada juga 30. Nah, kemudian dibagi, ini modelnya ya, ada pilihan gandanya 30%, sehingga kalau 20 soal jadi 6, kalau 30 soal jadi 9. Pilihan ganda kompleksnya, menjodohkan, isian singkat, semua dibagi persentase berdasarkan kesepakatan aja karena tidak ada ketentuan. Tetapi ini dalam rangka sekali lagi adalah bagaimana mengenalkan tadi itu merancang asesmen yang berkualitas dalam konteks AKM gitu. Jadi ini yang dicoba diakomodir dalam suasana saat ini. Kemudian bagaimana pengambilan materi dari kelas 1, kelas 2-nya, semester 1, semester 2-nya, ya, baik yang 20 soal maupun yang 30 soal.
Kemudian dari sisi tadi ya, pengetahuan penerapan atau penalaran P1, P2, P3-nya nih persentase, dan bahkan sampai kepada alat validasinya. Karena kalau validasi soal yang UN dulu dengan alat validasi untuk AKM tentu agak sedikit jauh berbeda. Nah, itulah keseluruhan dari yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada yang bisa memberikan masukan untuk kita semua dalam diskusi selanjutnya. Mohon maaf Bu, kalau waktunya melebihi Bu Nur, Pak Buyas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Umi juga nggak apa-apa, menarik sekali ya Teh Ros ya. Iya. Membuka wawasan. Ya. Jadi ada juga ternyata ada baru mungkin ada yang baru tahu ya. Tahunya hanya literasi itu baca saja. Jadi baca angka dan sebagainya. Yuk kita simak lagi. Terima kasih Pak Darwis, atur nuhun. Menunya sudah sangat menarik, mungkin sangat bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita lanjutkan, Cek Nur. Baik. Untuk menu yang istimewa yang ini. Semuanya hari ini menunya istimewa, mudah-mudahan sepulang dari ngopi aja ini jadi kenyang ya Teh ya. Ya. Baik, saya akan panggilkan Neng Rina. Halo Neng Rina. Neng Rina. Assalamualaikum ya. Mangga lebet Neng Rina. Ya. Silakan. Ya, mangga Neng Rina. Terima kasih Bapak Ibu panitia yang luar biasa, Ibu moderator yang cantik-cantik, teteh-tetehku yang biasa ini. Terima kasih Pak Darwis, yang saya hormati Bapak Agus Sukoco, juga Bapak Ibu yang hadir semua di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ini saya mungkin yang paling muda ada. Makanya dipanggilnya Neng aja tuh, biar terlihat cantik dan muda. Ya, yang muda yang ceria. Terima kasih. Ini waktunya berapa? 150 menit, Cek Nur? Bisa tuh nanti Lebih maghrib. 15 menit kalau bisa, Neng. Mangga. Iya, saya masih izin share saja ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Cek Nur, Sadayana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya mungkin ini kan ngobrol yang hanya bincang-bincang. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini sudah sangat paham dengan literasi, karena gaung literasi itu sudah sangat terasa dalam aktivitas kita sehari-hari. Hanya izinkan saya untuk berbagi informasi tentang literasi yang saya pahami sekaitan dengan berbagai teori, mungkin wacana atau referensi yang saya terima, juga pengalaman yang saya dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencoba dengan mengatakan literasi untuk pencapaian tujuan pendidikan. Hari esok kita akan bertemu dengan tanggal 2 Mei, itu Hari Pendidikan Nasional. Saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk Bapak dan Ibu insan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah tinta emas yang setiap goresannya amat berharga. Ia akan mengubah yang gulita menjadi terang benderang, mengubah selai kapas menjadi selai kain, mengubah yang durjana menjadi bijaksana, mengubah yang tadinya tidak literat menjadi literat. Jenur begitu mungkin ya. Keren banget, menyentuh sekali. Mudah-mudahan dengan dunia pendidikan kita mampu menghantarkan anak-anak kita selamat dunia akhirat pada akhirnya. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ini sore. Ya. Lanjut ya. Ya, silakan. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah Pak Agus sampaikan bahwa literasi itu adalah di bawahnya tadi ada karakter, kemudian baru di atasnya ada literasi dan numerasi. Bapak Ibu, literasi itu merupakan fondasi bagi semua pembelajaran. Kalau saya mengibaratnya seperti itu, literasi itu adalah fondasi bagi semua pembelajaran. Jenur, kalau saya pasang begini nggak apa-apa, Jenur? Kelihatan tidak?
Kelihatan banget jelas. Nggak apa-apa. Biar saya mudah ini. Oh, siap. Mangga. Kondisi sekarang itu literasi itu merupakan kompetensi abad 21. Itu sangat kita sadari, kan ada kompetensi, kemudian ada karakter, ada literasi. Dan UNESCO mengatakan dalam deklarasi Persepolis bahwa literasi itu merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Literasi itu merupakan fondasi bagi semua pembelajaran. Dan literasi mengarahkan kemajuan semua tujuan pendidikan, dan pada muaranya nanti diharapkan seorang yang literat itu mampu meningkatkan kapasitas pribadinya untuk berbagai tujuan dan kepentingan di masyarakat. Namun itu yang diharapkan oleh negara kita, oleh pemerintah, oleh kita juga. Tetapi pada kenyataannya, melihat perkembangan skor PISA dari tahun 2003 sampai 2018, itu Indonesia itu mengalami penurunan terus. Tahun 2009 Indonesia menduduki posisi ke-57 dari 65 negara. 2012 menduduki posisi ke-64 dari 65 negara. 2015 64 ke 72 negara, dan kemarin 2018 masih kemarin saya katakan terakhir, artinya posisi kita pada level 74 dari 79 negara. Dan nanti kita akan bertemu lagi tahun 2022 bulan Maret, kita akan mengikuti PISA kembali. Apakah nilai PISA kita akan naik atau turun? Tentu saja ini butuh persiapan dari semua pihak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak hanya PISA, Balitbang Kemdikbud juga mengadakan penelitian tentang indeks aktivitas literasi membaca atau ahli baca. Dari 34 provinsi didapat nilai 24 provinsi memperoleh nilai yang rendah. 1 sangat rendah, 9 sedang. Tidak ada yang baik, tidak ada yang sangat baik. Nah, kemudian PIRS yang diikuti oleh siswa kelas 4 SD tahun 2011 Indonesia menduduki posisi ke-45 karena itu yang terakhir diikutinya. Kemudian ini sangat berpengaruh kepada indeks daya saing global, yaitu Indonesia menduduki peringkat ke-50. Mengapa saya mengawalinya ini? Tadi Pak yang saya hormati, Pak Darwis sudah menjelaskan tentang AKM, tapi mohon maaf mungkin saya agak ini dulu, Cik Nur ya, agak secara konsep dulu tentang literasi, supaya teman-teman mari kita sama-sama menyadari bahwa memang kalau secara internasional, secara nasional, hasil survei mengatakan memang tingkat literasi di Indonesia masih rendah. Namun itu tentu saja tidak harus membuat kita patah semangat. Ini gambaran tentang bahwa kondisi menurun. Nah, pada tahun 2016 Indonesia sudah menggulirkan gerakan literasi nasional, yang di dalamnya ada gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat, dan gerakan literasi keluarga. Tahun 2016. Nah, idealnya pada tahun 2018, Indonesia ini sudah menggerakkan literasi. Indonesia, pemerintah sudah memprogramkan literasi dan sudah dilakukan di berbagai, di sekolah, di masyarakat, kemudian di keluarga. Idealnya ada kenaikan pada tahun 2018. Tetapi kenyataannya tahun 2018, PISA kita juga menurun. Nah, kalau saya berpikir bahwa ini bukanlah hal yang memang harus kita membuat kita down. Artinya bahwa ini memicu kita, ada apa sebenarnya dengan literasi kita? Ada apa dengan penyampaian atau pendampingan literasi kita? Bapak Ibu yang saya hormati, literasi itu apa sih? Gitu. Sebenarnya tadi saya sehati nih dengan Pak Darwis dengan konsep 5W plus H itu. Yang pertama, apa yang maksud dengan literasi? Beragam konsep berkelindang di Indonesia, yang menyebar. Pada intinya dia mengatakan bahwa literasi itu adalah membaca, literasi itu baca tulis, literasi itu adalah kemampuan, literasi itu adalah nalar. Bapak Ibu, berdasarkan penelitian, kebetulan disertasi saya tentang literasi, di antaranya ada, saya menemukan ada literasi, ada tiga literasi yang harus dimiliki oleh seseorang. Tadi saya katakan, saya belum mengatakan, mohon maaf, literasi itu tadi yang mengatakan membaca, menulis, atau teman-teman ada yang mengatakan tetap kekeh membaca.
tidak disalahkan karena konsep awalnya literasi itu adalah membaca, memang membaca tulis. Tapi seiring berjalannya waktu, bahwa Bapak dan Ibu, bahwa literasi itu sebenarnya adalah kemampuan personal seseorang, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan tentang apa? Yang pertama, kemampuan berbahasa dan berpikirnya. Jadi literasi itu kemampuan berbahasa dan berpikir. Dan ini saya mengatakan ini adalah literasi fungsional. Literasi yang menjadi dasar bagi kehidupan seseorang dalam berinteraksi. Apa kemampuan berbahasa itu? Kemampuan berbahasa itu ada membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, memirsa. Nah, 5 kemampuan berbahasa ini saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan kemampuan berpikir, daya nalarnya. Seorang yang membaca tanpa diikuti dengan daya pikirnya, maka hasil membacanya akan loss, akan hilang, tidak akan ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, literasi fungsional ini dia kemampuan berbahasanya bagus, kemudian daya nalarnya bagus. Seiring berjalannya waktu, seseorang diharapkan mampu mengakses, mengeksplorasi, mengidentifikasi, memproses, memperhitungkan, sampai dengan mampu mengomunikasikan berbagai informasi dari berbagai multimedia, dari berbagai multimodal, baik tradisional maupun canggih. Ini adalah literasi informasional. 2 kemampuan literasi. Seorang mempunyai kemampuan literasi fungsional, kemampuan literasi informasional, belumlah cukup. Dia harus memiliki literasi etika. Bagaimana dia mampu bertanggung jawab, berpikir kritis, menghargai piranti orang lain, memiliki kesadaran penggunaan informasi, apakah ini benar untuknya informasi itu atau tidak, apakah hoax atau bukan, apakah ini layak untuknya, apakah ini layak untuk di-share pada orang lain. Nah, ini adalah kemampuan literasi etika. 3 kemampuan literasi ini, literasi fungsional, literasi informasional, dan literasi etikal adalah 3 kemampuan yang dimiliki oleh, yang sebaiknya dimiliki oleh seseorang sehingga dia akan kita akan menghantarkannya menjadi seorang yang literat. Halo, ya, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kaitkan di dalam pembelajaran. Literasi itu kemampuan literasi siswa itu bukanlah tugas guru mata pelajaran bahasa saja, tetapi tugas semua guru mata pelajaran. Literasi dibina dan dikembangkan oleh semua guru mata pelajaran melalui pemahaman bagaimana memahami isi mata pelajaran dengan dibimbing melalui membaca kritis dan menulis kritis. Guru lebih utama membimbing siswa berpikir tingkat tinggi daripada sekedar mendapat pengetahuan dan menghafalkan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk menghantarkan anak-anak literat, kita sudah berbicara sekarang sudah bagaimana anak-anak itu mampu C4-nya menganalisis, kemudian C5-nya bagaimana mengevaluasi, kemudian C6-nya bagaimana mengkreasi, itu sudah menghantarkan anak-anak untuk menjadi literat. Tetapi kita juga harus, Bapak dan Ibu, kita juga harus tetap memberikan pelayanan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan sesuai dengan kebutuhan atau hal-hal yang tidak dimiliki oleh anak tersebut. Bapak dan Ibu, jadi tadi kalau dikatakan bahwa literasi itu adalah kemampuan, maka Bapak dan Ibu, kita di sekolah akan punya kewajiban untuk menghantarkan anak-anak itu memiliki kemampuan. Kemampuan dalam apa? Dalam berbahasa dan berpikirnya, dalam bernalarnya, dalam kemampuan literasi informasionalnya. Dan yang utama lagi bagaimana menghantarkan anak-anak beretika yang baik. Tadi karakternya itu. Bisa mengatakan seperti Permendikbud nomor 22 tahun 2020 mengatakan bahwa visi pendidikan itu adalah menghantarkan pelajar sepanjang hayat yang nantinya muaranya mereka menjadi profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, kemudian berpikir kritis. 6 profil, 6 nilai dalam profil pelajar Pancasila yang di dalamnya beranak pinak ada nilai-nilai karakter yang lainnya yang tentu saja ini harus kita hantarkan. Kita menghantarkannya tentu saja tidak bisa sekaligus. Anak-anak perlu pendampingan, pembinaan dari kita. Tadi sudah saya sampaikan pendidikan itu tinta emas. Tinta emas yang tentu saja adalah hal yang cantik, yang kalau emas itu bagaimana berkilau membawa mereka menjadi anak-anak yang berkilau, yang bercahaya, yang memiliki masa depan, yang tadi muaranya bisa menghantarkan mereka selamat dunia dan akhiratnya. Mohon izin saya tutup dulu yang ini.
Karena sebetulnya di awal saya tadi diminta, jadi Pak Agus ya, mohon maaf, dimintanya secara umum untuk literasi. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Cik Nur, mohon izin saya share satu lagi, tidak apa-apa ya Cik Nur? Ya, penting Ya. banget. Semua peserta bengong. Sama kecantikan PPT-nya, bukan sama ini. Mohon maaf nih, karena barusan saya katanya diminta untuk literasi juga di AKM, baik Bapak dan Ibu. Ini saya tidak, salah satu seorang yang literat adalah tidak plagiator. Ini saya gunakan PPT Bapak Idris Apandi ya Cik Nur ya. Ya. Saya tidak ini. Bapak dan Ibu, ini di dalam AKM itu kan tadi dikatakan bahwa di dalamnya itu ada literasi dan numerasi, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, bagaimana dengan literasinya? Literasi yang digunakan atau yang diteskan, yang diujikan kepada para siswa adalah literasi membaca. Bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dihargai oleh individu. Selanjutnya, kemampuan literasi membaca juga diharapkan mampu membentuk karakter, menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dan mampu menumbuhkan partisipasi secara positif dalam komunikasi dan kerjasama. Tadi saya mungkin tadi mendengar dari Pak Daris, Bapak dan Ibu, bahwa literasi itu waktunya diberikannya 90 menit. Untuk siswa, kalau SD diberikan pada siswa kelas 5 tadi ya, kalau SMP siswa kelas 8, dan kalau SMA itu siswa SLA, siswa kelas 11. Baik. Di dalam AKM literasi itu ada apa saja Bapak dan Ibu? Ada sastra dan informasi. Kemarin saya selama 2 minggu saya diberi tugas oleh GTK Kemendikbud untuk menyusun pedoman pelatihan bagi Bapak Ibu guru SD SMP di Indonesia dalam literasi dan numerasi. Ini disiapkan untuk memberikan pelatihan pada Bapak dan Ibu guru SD dan SMP oleh Dirjen Direktorat GTK, Dirjen GTK itu bagian Dikdasnya. Nanti akan ada Bapak dan Ibu yang dilatih untuk memberikan nantinya membimbing anak-anak, mendampingi anak-anak dalam persiapan PISA tahun 2020 pada bulan Maret. Nah, dalam konteks teks soal AKM literasi itu ada sastra, ada informasi. Teks sastra itu apa saja? Teks sastra itu kan yang bersifat imajinatif, mengangkat persoalan kehidupan manusia yang sudah dipadu-padankan dengan imajinasi atau subjektivitas pengarang untuk kepentingan hiburan. Sifat teksnya bagaimana? Adalah aspek referensinya imajinasi tadi. Berarti daya hayal tetapi tetap dipadukan dengan kehidupan nyata, dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun kadang-kadang daya hayalnya kalau yang seperti dongeng itu di luar batas daya hayal kita. Pernyataan yang terdapat di dalam teks sastra tidak dianggap benar secara harfiah. Nanti anak-anak akan dihadapkan pada cerita rakyat, legenda, fabel, mitos, fiksi ilmiah, satir, puisi, prosa, drama, novel, banyak sampai dengan biografi dan autobiografi. Kemudian yang kedua, teks informasi. Kalau tadi teks sastra, yang kedua anak-anak akan disajikan soal yang berbentuk teks informasi atau teks non-fiksi. Adalah teks yang ditulis berdasarkan data-data faktual, peristiwa-peristiwa dan sesuatu yang lain yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan. Misalnya dibawa mengambil informasinya dari media massa, dari koran, dari majalah, atau dari internet. Kemudian data dan fakta dalam teks informasi dapat berupa data dan fakta kesejarahan, nah ini, kemasyarakatan, keilmuan bidang-bidang tertentu, dan dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris atau secara logika. Selanjutnya, contoh teks informasi yang digunakan sebagai stimulus. Nah, teks informasi contoh yang digunakan dalam stimulus, kalau tadi sastra itu contohnya dongeng, novel, ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau teks informasi bentuknya ini ada yang iklan, dokumen, kemudian contohnya surat dinas, undangan, atau sampai dengan bagaimana buku panduan dan editorial. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini distribusi soal AKM berdasarkan kontennya, berdasarkan isi teksnya pada setiap jenjang. Jadi untuk SD, untuk kelas 5 SD, teks informasinya itu 50%.
teks sastranya juga 50%. Kelas 8 di SMP ini SMP atau MTS ini 60% dan 40% untuk teks sastra. Di kelas 11 70% teks sastra, 70% teks informasi dan 30% teks sastra. Sebentar lagi ya Cik Nur ya. Kemudian level literasi membaca, menemukan informasi, bagaimana anak-anak di bawah memahami, anak-anak diberikan soal bagaimana mengevaluasi dan merefleksi. Nah, distribusi soal literasi membacanya, ini ada yang personal berkaitan dengan kehidupan pribadi, ada yang sosial budaya yang berkaitan dengan kehidupan sosialnya, kemudian ada yang bersifat saintifik. Bapak dan Ibu, ini untuk kelas 5, personal, soal yang berbentuk personal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, itu 60%, sosial budayanya 30%, saintifiknya 10%. Kelas 8, personalnya 40%, lebih sedikit, sosial budayanya 40%, saintifiknya 20%. Nah, di kelas 11, ini agak jauh ini, personalnya 30, sosial budayanya 40, dan saintifiknya 30. Jadi Bapak dan Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan bahwa kalaupun tadi saya menyampaikannya awal dari dari secara umum tentang literasi, bahwa memang tugas kita sangatlah bukan berat. Tugas kita adalah bagaimana mengembangkan, menghantarkan, meningkatkan kemampuan literasi anak-anak. Tentu saja anak-anak perlu bimbingan dari Bapak dan Ibu. Setiap mata pelajaran ada teks, ada naskah, ada bentuk-bentuk wacana yang tentu saja pada saat pemahamannya itulah mohon mungkin butuh bimbingan ekstra dari kita. Sebab anak-anak tidak hanya harus hafal, tidak harus hafal, tetapi bagaimana anak-anak bisa memahami konsep yang disajikan dalam pembelajaran itu. Seperti kalau saya mengatakan ini, dasar Dharma Pramuka, 1 takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 cinta alam dan kasih sayang sama manusia, 3 patriot yang sopan dan kesatria, 4 patuh dan suka bermusyawarah, 5 rela menolong dan tabah, 6 rajin, terampil dan gembira, 7 hemat, cermat dan bersahaja, 8 disiplin, berani dan setia, 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10 suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Wah, masih hafal. Itu dasar Dharma, Cenur. Kalau saya terantuk batu, kalau hanya hafal, saya terantuk batu, saya bisa lupa. Nah, kalau hafalan itu kan memori kita jadi pendek kalau hanya menghafal. Lain halnya jika kita, Bapak dan Ibu, jika kita memahaminya. Jika kita memahami, maka memori kita akan panjang. Itulah yang dimaksud dengan literasi. Bagaimana mampu menghantarkan anak-anak menjadi literat. Tugas kita bersama, karena literasi itu tidak ditingkatkan di sekolah saja. Literasi itu sejak dalam kandungan. Ada literasi for all ya Cik Nur ya. Jadi literasi itu dibangun oleh keluarga sejak dalam kandungan. Jadi ada literasi keluarga, kemudian nanti di sekolah dikembangkan lagi dalam literasi sekolahnya, dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian di lingkungan masyarakat yang tentu saja pemerintah punya kewajiban untuk memayungi aktivitas kita, orang tua, masyarakat, guru dalam menghantarkan anak-anak menjadi literat. Ini itu ya, Cik Nur. Oke. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru. Saya bisa begini karena didikan Bapak dan Ibu guru di Hari Pendidikan Nasional ini. Bapak dan Ibu guru, kalaupun saya dapat memetik bintang dan meraih rembulan, lalu saya sematkan di rendah hatimu Bapak dan Ibu guru, tidak akan sebanding dengan ribuan bintang yang sudah dihadirkan dalam kehidupan saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Cik Nur, Keren luar pisan, biasa guys. ya. Luar biasa nih topik kita sore hari ini. Nah, Bu Cik Nur, mungkin kita lanjut saja dulu ya sebelum Ya. kita buka teman-teman. Iya, betul. Supaya nanti tidak tertinggal materi ini. Ada menu yang ketiga yang tidak Ya. kalah ininya. Ya, lanjut dari KM itu ada literasi tadi numerik. Silahkan. Cik
Dek Nur, panggillah itu yang punya. Ya, siap. Ada adik aku nih dari Batam, si cantik jelita. Mbak Tuni, halo. Ya, halo, sore. Ya, Mbak Tuni. Nur. Ya, makanan penutupnya silahkan dihidangkan Mbak Lili, memerasi. Oh, Sony Garut, Nur. Oh ya, Sony. Rombongan Pak Darwis, ternyata Pak Darwis bawa rombongan juga ya. Selamat datang orang Garut. Banyak orang Garut yang join, Bu Nur. Oh ya, Alhamdulillah. mangga. Teh Lili, mangga Teh Lili. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan pada Yang Maha Kuasa, Bapak Ibu pada pagi lagi saya. Sudah sore ya. Bahwa pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan ya Bapak Ibu dan diberi kesempatan untuk bisa sama-sama silaturahmi ya Bapak Ibu, silaturahmi ngobrol ya. Ngobrol pintar dengan menu apa saja. Nah, kebetulan menu hari ini menu AKM literasi numerasi. Dan saya kebagian menyajikan menu penutup, hidangan penutup yang saya bawa dari Kepri. Mudah-mudahan cocok dengan lidahnya Bapak Ibu semua. Baik, mohon izin saya share screen karena menu penutupnya adalah numerasi. Mari kita bermain-main dengan numerasi ya Bapak Ibu ya. Izin saya share screen. Jadi mungkin nanti saya juga nanti mungkin memberikan beberapa informasi update terbaru ya Bapak Ibu terkait dengan perkembangan SSN nasional ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya Pak tadi menyapa Pak Ketua Umum kita Pak Agus ya, kemudian senior-senior. Ini saya duduk sebenarnya karena bersanding dengan senior-senior saya Pak Darwis, Bu Rina ini ya. Karena saya sebenarnya di pengawas juga baru gitu ya, jadi ada header sedikit bersanding dengan Pak Darwis dan Bu Rina. Baik, Bapak Ibu kita bermain sebentar dengan numerasi ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa siapkan HP, ya. Bapak Ibu siapkan HP, kemudian Bapak Ibu ketik menti.com ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah dibuka HP-nya, browsernya dibuka, boleh pakai browser apa saja. Kemudian Bapak Ibu ketik ini ada di layar Zoom ya Bapak Ibu, di layar Zoom ada www.menti.com. Nah, ketika Bapak Ibu ketik menti.com kan ada join ya. Join presentation, minta masukkan password ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu masukkan password yang ada di layar Zoom 87 86 25 86. 87 Sudah Bapak Ibu? Masukkan kode 87, oke baik, sudah ada satu orang yang menjawab. Sudah satu peserta Bapak Ibu yang sudah masuk jawabannya ya, satu orang. Mana kodenya Bu Lili? Kodenya ini 87 di layar Zoom. 87 86 25 86. Oke, 3 orang sudah masuk, jawabannya 3 orang. Silakan Bapak Ibu yang lain lagi. Jadi pertanyaannya, yang manakah diagram pen berikut ini menggambarkan apa yang Anda pahami sebagai hubungan antara numerasi dan matematika ya? Karena kadang-kadang kita sering bingung ya, numerasi dengan matematika itu sama nggak ya? Sebenarnya sama apa enggak? Numerasi dengan matematika. Baik, 11 orang yang sudah masuk jawabannya. Bahkan Bapak Ibu saya mungkin menunggu sebentar lagi ya. Ya, 19, 20 orang. Peserta 25, 26,
Oke, baik ya. Sambil nanti kita lihat ya untuk sementara ini 29, 30 peserta yang masuk, jawaban yang menjawab opsi 5 itu 45% ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang opsi 4 21%, opsi 3 18, opsi 2 15%. Masih banyak ini 38, 39 peserta. Jadi sementara saya stopkan di sini dulu ya Bapak Ibu, yang 42 jawaban yang masuk, 50%-nya menjawab opsi 5, 21%-nya opsi 4, yang angkanya masih terus bergerak karena Bapak Ibu peserta masih terus bergabung ya. Baik, kita lihat jawaban yang benarnya apa Bapak Ibu. Apa hubungannya antara numerasi dengan matematika? Nah, ini kita gambarkan dalam diagram Venn ya Bapak Ibu ya. Oke, 49 dengan 49 peserta ya Bapak Ibu. Ya, oke. Saya ini kan mudah-mudahan jawaban benarnya sudah muncul di HP Bapak Ibu belum? Sudah, Bu. Sudah. Jawaban yang benarnya opsi 5. Ya, opsi 5. Jadi ya, dari 51 peserta 55% berarti sudah memahami ya sebenarnya bedanya numerasi dengan matematika itu apa ya, sama atau tidak sih sebenarnya numerasi dengan matematika. Oke, baik, kita keluar dulu dari sini, kita sekarang masuk ke, saya ganti slide saya. Mohon izin, sekarang saya sudah beralih, tayangan saya masih sudah berganti belum kayak menurut? Tayangan saya sudah ganti ke pojok kaca ya? Sudah Bu Lili, Sudah, Bu. Ceritanya mau pamer pojok kaca terus. Ya, sudah. Ya, jadi ini kita lihat Bapak Ibu apa dasarnya ya tadi jawaban kita kenapa 5 ya, kenapa di opsi 5. Apa bedanya sebenarnya numerasi dengan matematika. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, diagram Venn itu termasuk juga salah satu contoh ya, contoh bagaimana kita memodelkan masalah yang ada dengan menggunakan konsep matematika. Jadi itu adalah contoh numerasi juga yang kita praktekkan tadi ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut dengan kenapa jawaban kita itu tadi 5. Ya, ini saya skip karena waktu kita juga pendek ya. Saya tayangan ini saya skip. Ini kondisi capaian siswa kita tadi sudah dijelaskan panjang lebar, banyak sudah oleh Pak Darwis dan Bu Lina, saya tidak akan mengulang lagi. Ini tadi kuis kita ya, kuis singkat kita. Nah Bapak Ibu, ini kalau kita lihat kajian literaturnya, apa bedanya matematika dan numerasi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini numerasi itu lebih kepada bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini numerasi ya Bapak Ibu sama, Sellars dan di acara juga begitu. Kemudian ini juga ada perbedaan numerasi dan matematik ya, sumbernya dari Griffith University. Jadi kalau kita lihat numerasi itu sifatnya aplikatif ya Bapak Ibu ya. Kalau matematika itu terbatas pada konsep matematika yang digunakan di dalam bidang matematika sendiri. Ya. Jadi memang matematika itu menyediakan fondasi untuk numerasi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini menurut Griffith University ini, numerasi itu lebih bersifat aplikatif ya, terkait bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep ya, bisa juga fakta, prosedur dan alat matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
numerasi ini juga bisa diterapkan di dalam matematikanya sendiri ya. Jadi kalau misalnya ini ada pernyataan di sini, kalau seorang ahli matematika menggunakan konsep-konsep matematika dalam memecahkan masalah-masalah di bidang matematikanya, itu juga berarti itu numerasi di dalam matematika. Jadi numerasi itu bisa diterapkan di dalam matematikanya sendiri, bisa juga berkaitan dengan berbagai bidangnya atau konteks kehidupan kita yang jadi ini numerasi. Jadi ini contohnya ya Bapak Ibu, kalau 50.000 dikurangi 13.500 ini adalah konsep matematikanya ya, konsep pengurangan. Tapi bagaimana menggunakan konsep pengurangan ini dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, ini adalah numerasi. Jadi yang di bawah itu adalah contoh numerasi. Jadi ini definisi numerasi AKM. Ya, jadi bagaimana menggunakan pengetahuan dasar matematika, ya konsep matematika, itu untuk menyelesaikan masalah, baik yang sifatnya rutin maupun masalah-masalah yang sifatnya non-rutin ya. Non-rutin itu artinya masalah itu mungkin saja jarang terjadi, tapi kemungkinan bisa terjadi dan tidak banyak dialami seseorang, tapi itu mungkin terjadi. Ya. Kemudian menggunakan kemampuan bernalar numerasi sebagai warga yang kontributif. Ini definisinya. Nah ini capaian siswa kita, kenapa latar belakangnya di asisten nasional, terutama di instrumen AKM-nya itu di tingkat numerasinya, karena memang Bapak Ibu capaian siswa kita di matematika, ya dan numerasi ini termasuk memang sangat rendah ya, jadi saya tidak banyak membahas di sini karena ini data-data. Kemudian kemampuan siswa kita mematematikakan masalah kehidupan sehari-hari itu juga capaiannya sangat rendah Bapak Ibu ya. Ini adalah fakta-fakta yang kita temukan. Jadi ini contoh bagaimana menerapkan numerasi yang di dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks personal ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darwis ya bahwa konteks di dalam instrumen AKM itu ada yang personal, ada sosial budaya, dan ada yang saintifik. Nah, lalu Bapak Ibu, bagaimana kita, kalau kita melihat capaian siswa kita, jadi yang data-data yang sebelumnya itu adalah dari hasil aksi ya, asesmen kompetensi siswa Indonesia, itu rendah. Lalu bagaimana dengan hasil yang begitu kita bisa mengejar standar PISA? Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lina bahwa di standar PISA kita konsisten rendah ya. Selama hampir 18 tahun, hampir 20 tahun kita konsisten, tapi konsisten di bagian di pencapaian yang rendah. Nah, mampukah kita mengejar standar PISA? Ini contoh soal standar PISA yang menggunakan pintu berputar, tidak daun pintu yang didorong ini Bapak Ibu ya, diameter ruangnya ada 2 meter, kemudian daun pintu membagi ruang ke 3 area yang sangat besar. Lalu bagaimana berapa jumlah maksimum orang yang bisa masuk ke gedung melalui pintu berputar ini dalam waktu 30 menit. Ini anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu hanya bisa menjawab ya, anak-anak kita yang bisa menjawab hanya 2,04%. Sementara negara-negara lain itu hampir mencapai 35%. Jadi ini jauh sekali ya Bapak Ibu pencapaian dari potensi numerasi anak-anak kita. Ini juga begitu Bapak Ibu bagaimana menggunakan pengetahuan konsep faktor prosedur matematika ini ya. Ini juga konsep persen ternyata dari data ini 3 dari 10 siswa. Jadi hanya 30% yang memahami konsep tentang persentase. Ini juga bagaimana mengaplikasikan konsep matematika ke dalam masalah yang mungkin yang sudah memang sehari-hari banyak ditemui oleh hampir semua orang ya, misalnya tentang potongan diskon. Ini saja Bapak Ibu, anak-anak kita yang bisa menjawab benar 34%, sementara negara tetangga yang terdekat ini 91%. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana menggunakan konsep matematika ya atau numerasi di dalam menyelesaikan masalah yang non rutin. Jadi bagaimana memprediksi
yang memprediksi munculnya keturunan dari persilangan. Nah, ini kalau di pelajaran IPA ya biologi itu ada dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diprediksi. Ya kalau kita mengawinkan bunga, induknya warnanya merah dengan merah, apakah ada kemungkinan muncul putih atau ada kemungkinan muncul warnanya pink? Nah, berapa persen yang merah? Nah, itu contoh bagaimana penerapan numerasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya non-rutin. Seperti itu. Ini juga sama ya, sebagai warga negara yang kontributif konsultif, kami hampir masih sama tentang persilangan bunga, penerapan numerasi. Dan Bapak Ibu ternyata bahwa kompetensi di literasi membaca itu sangat mempengaruhi di numerasinya Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang punya tingkat literasi membaca lebih rendah, ya itu juga kompetensi numerasinya juga akan rendah ya Bapak Ibu. Karena tadi juga Bu Rina sudah menyampaikan ya, literasi membaca ini itu menjadi fondasi ya semua ilmu ya, semua ilmu. Ini juga masih contoh-contoh soal bagaimana penerapan numerasi ya Bapak Ibu ya. Ini saya skip saja karena contoh-contohnya sudah banyak. Nah lalu Bapak Ibu, bagaimana sebagai guru Bapak Ibu melakukan aktivitas pembelajarannya yang bisa menguatkan numerasi. Ya, jadi kalau tadi kita melihat penilaiannya, Bapak Ibu penilaian itu tidak terpisahkan dari pembelajaran. Jadi kalau pembelajarannya juga tidak berbasis literasi dan numerasi, tidak menumbuhkan literasi dan numerasi, ya tentunya penilaiannya juga akan, hasilnya juga akan lemah. Jadi kita mulainya dari pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang berbasis numerasi? Ya, nah ini seperti ini Bapak Ibu misalnya. Memberikan contoh ya bagaimana memahami pola antar masalah. Seperti saya tadi di awal, saya memberikan kuis ya, misalnya ada dua konsep matematika, kemudian konsep numerasi. Apa hubungan antara numerasi dengan matematika? Nah, kemudian ini disajikan dalam ini ya, model matematikanya, diagram Venn. Nah, itu contoh penerapan numerasi, Bapak Ibu. Jadi ini adalah berbagai macam bentuk aktivitas yang bisa dilakukan oleh guru di kelas ya untuk melakukan penguatan numerasi ini. Sehingga nanti pembelajarannya sebenarnya tinggal ngikut ya. Pembelajaran itu tinggal ngikut aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ini beberapa contoh, yang berikut ini adalah beberapa contoh, misalnya contoh yang sangat simpel. Ya, misalnya anak-anak, ini untuk yang kelas rendah ya, ini Bapak Ibu ya, disuruh cari benda apa saja yang ada di rumah yang jumlahnya sama dengan yang ditulis di kotak. Jadi kalau di rumahnya barang apa yang jumlahnya satu, cuma ada satu di rumah, dituliskan, digambarkan di sini. Kasih warna. Barang apa di rumahnya yang ada dua, tulisan di sini. Ini adalah contoh penerapan numerasi di dalam aktivitas pembelajaran. Dan ini bisa dilakukan dalam kondisi PJJ ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga Bapak Ibu, mana yang lebih berat? Bandingkan berat benda-benda yang ada di rumah, mana yang lebih berat? Kemudian mana, apakah benda yang lebih besar itu pasti lebih berat? Nah ini adalah contoh penerapan numerasi ya Bapak Ibu. Ini juga beberapa contoh soal-soal numerasi ya. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu yang kalau untuk SD tematik ya, kalau untuk SMP, SMA, SMK misalnya kan itu berbasis mata pelajaran ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita melakukan pembelajaran yang berbasis pembelajaran numerasi ya, tapi berbasis mata pelajaran ya Bapak Ibu. Ini beberapa contoh. Jadi misalnya dari IPA sudah yang membandingkan berat berbagai benda. Kalau di pelajaran IPS seperti apa numerasi, penerapan numerasinya? Misalnya membuat timeline, ya timeline peristiwa penting dalam keluarga. Atau kalau di dalam pelajaran sejarah ya periodisasi ya masa sejarah misalnya itu bagaimana membuat urutan periodisasi sebuah masa-masa prasejarah, masa sejarah. Nah, itu termasuk penerapan numerasi ya di IPS. Kemudian penerapan numerasi untuk di seni gimana? Misalnya seni musik ya, unsur numerasinya misalnya tentang pola ya, bilangan dan pola. Jadi misalnya aktivitas pembelajarannya bisa melakukan analisis ritme dari alat musik, ya, ritme alat musik atau lagu. Lalu di olahraga seperti apa? Olahraga itu misalnya bisa menjelaskan gerakan dengan menggunakan
kosakata yang spasial. Yang spasial itu yang ruang ya, berbasis ruang. Seni budaya misalnya unsur numerasi yang terlibat di sini pengukuran dan geometri. Aktivitas pembelajarannya misalnya mengidentifikasi bangun datar dari lukisan. Nah, ini beberapa contoh aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan, aktivitas pembelajaran yang menumbuhkan berbasis numerasi. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau tadi dijelaskan Pak Darwis bahwa dari hasil AKM itu nanti akan ada potret bagaimana kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa kita. Sehingga nanti siswa-siswa kita capaian literasi dan numerasinya bisa dikategorikan dalam kelompok misalnya siswa yang perlu intervensi khusus, siswa yang di tingkat dasar, siswa tingkat cakap, dan siswa tingkat mahir. Lalu bagaimana kita melakukan pembelajaran untuk siswa yang ada di level perlu intervensi khusus. Jadi kalau tadi Pak Darwis mengatakan bahwa teaching at the right level, mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, berpusat pada siswa ya Bapak Ibu, sehingga guru-guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan capaian siswanya. Ya terutama kalau dari hasil AKM itu adalah capaian di kompetensi literasi dan numerasi. Ya, jadi ini misalnya, kalau siswa yang di numerasinya masuk kategori perlu intervensi khusus, artinya anak ini hanya memahami konsep matematikanya itu hanya parsial, belum utuh. Ya belum utuh. Jadi sehingga kalau di pelajaran olahraga misalnya ditayangkan hasil pertandingan dengan skor-skornya. Nah untuk siswa yang perlu intervensi khusus, murid bisa diminta menjabarkan setiap tim nilainya diuraikan, ya kemudian untuk Ibu dan Tete. Ya, kemudian dikelompokkan berdasarkan grupnya, ya. Nah kemudian bisa ditentukan siapa pemenangnya di dalam grup ini. Nah, kemudian untuk tingkat dasar, kalau tingkat dasar anak ini sudah menguasai konsep-konsep matematika dasar, ya, tapi hanya terbatas pada menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya rutin saja, ya. Nah, untuk yang level cakap, misalnya sudah mulai bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan konsep matematikanya pada masalah-masalah yang sifatnya non-rutin. Nah ini beberapa sehingga nanti guru bisa menyesuaikan pembelajarannya dengan hasil capaiannya ini. Ini tadi dimaksud dengan teaching at the right level. Ya. Kemudian Bapak Ibu ini juga begitu, ini contoh bagaimana menyesuaikan pembelajaran di dalam mapel fisikanya. Ya. Kalau anak perlu intervensi khusus di numerasi, nanti di pelajaran fisika ketika melakukan percobaan, bagaimana perlakuan pembelajarannya kepada siswa yang di level ini tentunya berbeda dengan bagaimana pembelajaran untuk siswa yang di level dasar cakap maupun yang mahir. Ya, jadi itu Bapak Ibu demikian tadi ya tentang numerasi. Nah mungkin di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenalkan seperti apa nanti saya mengenalkan ini Bapak Ibu ya. Mumpung di sini hadir banyak Bapak Ibu guru, supaya nanti ini bisa dicobakan ke anak-anaknya ya Bapak Ibu. Soal-soal yang sudah disiapkan di Menjar, kemudian sekarang ada menu namanya Ayu AKM. Silakan Bapak Ibu nanti kenalkan kepada siswa-siswanya. Di sini kan Bapak Ibu di Pusmenjar banyak menyediakan contoh soal ya. Contoh soal ini yang contoh soal asesmen AKM literasi maupun nanti numerasi pada berbagai level ya dengan pembahasan soalnya sudah banyak ya di sini ada berapa ratus soal disiapkan di sini. Nah kemudian ada menu tambahan di sini Bapak Ibu. Di sini ada namanya Ayo Coba AKM. Jadi ini Bapak Ibu bisa sarankan ke siswanya untuk bisa melakukan uji coba soal AKM secara mandiri. Jadi bisa menggunakan HP juga. Ini kita klik, ayo coba AKM-nya. Nah, ini bisa masuk dengan password apa saja ya. Jadi tinggal pilih SD, SMP, SMA mau mengerjakan soal literasi atau mau mengerjakan soal numerasi. Jadi kita bisa lihat misalnya saya pilih soal numerasi ya. Saya pilih misalnya jenjang SD. Oke. Ini oke lanjutkan.
ini tidak ada perlu khusus, ini pakai apa saja bisa masuk ya, login, username, password apa saja bisa masuk ya Bapak Ibu, tinggal langsung login. Oke, kemudian tinggal ini masukkan ini identitas segala macam, mau masukkan nama, bisa misalnya Willy, saya misalnya ini masukkan hari tanggal, saya barang aja dulu ya, misalnya Oktober berapa ya kalau istri ini harusnya tahun berapa ya, segala macam, masukkan token, tinggal masukkan token Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu siswanya bisa berlatih sendiri. Kemudian di sana ada kunci jawabannya. Mohon maaf Bu Lili, ada yang coret-coret. Ya, saya clear tadi. Oke. Masukkan passwordnya, password token ya. Token yang muncul di sini, Bapak Ibu masukkan. Oke, kita enter. Nah, bisa mencoba sendiri. Nanti ada kunci jawabannya. Ini submit. Oke, konfirmasi, waktunya 60 menit mulai. Nah, ini contoh soal-soal numerasi yang saya pilih tadi, numerasi. Ini Bapak Ibu. Jadi ini daftar soalnya ada berapa soal di sini? Ada 13 soal dalam waktu 1 jam. Ya, jadi nanti di numerasi juga ada. Jadi silakan ini misalnya berapa ya, kita bisa lihat terus sampai di sini, nanti bisa di download jawabannya. Jadi adalah bentuk-bentuk soal-soal numerasi yang Bapak Ibu bisa nanti berikan kepada siswanya ya untuk uji coba. Jadi mengenalkan ya. Jadi memang AKM itu tidak didrillkan ya Bapak Ibu, tapi dikenalkan boleh ya gitu. Dan dilatihnya kompetensi literasi dan numerasi itu di dalam aktivitas pembelajaran. Jadi bukan dengan cara mendrill soal ya Bapak Ibu, tapi kita munculkan dalam aktivitas pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi. Ya. Jadi jangan sampai seperti UN kemarin kita drill di akhir jenjang, hampir semua guru mendrill soal-soal ya, tapi kalau AKM tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik, kemudian ini juga tambahan informasi untuk Bapak Ibu, tadi Pak Darus juga menyampaikan tentang AKM kelas ya Bapak Ibu ya. Ini di layar sudah muncul tentang AKM kelas? Sudah ada. Oke. Nah, AKM kelas ini Bapak Ibu alamatnya ini ya, tetap di Pusmenda, kemdikbud.id/AKM kelas. Nah, hanya aplikasi AKM kelas itu belum siap sebenarnya. Informasi kemarin, kebetulan kemarin kami di Direktur SMA ada pendampingan persiapan AN, itu disampaikan sekitar bulan Juli nanti aplikasinya akan siap, dan AKM kelas ini bisa dimanfaatkan oleh guru kapan saja untuk melakukan asesmen diagnostik kompetensi literasi dan numerasi. Saya di sini Bapak Ibu ya, apa saja yang bisa dilakukan di AKM kelas ini. Jadi nanti guru-guru kita bisa mengunduh soal AKM, tapi tentunya lewat protokol sekolah ya, nanti loginnya itu pakai AMDK-nya ya, nanti kita lihat. Kemudian siswa bisa mengerjakan AKM kelas. Jadi bedanya kalau AKM nasional itu kan yang mendapat report card itu adalah sekolah, dan hasilnya adalah keseluruhan ya, tidak menunjukkan hasil capaian individu siswa kalau AKM nasional. Tapi kalau AKM kelas, karena itu dilakukan untuk semua siswa, bisa dilakukan untuk semua siswa, semua jenjang dari kelas 2 SD sampai kelas 12, jadi kita bisa mendapat gambaran hasil kompetensi literasi dan numerasi setiap anak. Ya, sehingga nanti itu kita bisa memetakan kemampuan kompetensi literasi dan numerasi siswa kita, sehingga bisa menyesuaikan pembelajarannya, bikin level itu. Jadi nanti kunci jawaban sudah langsung tersedia di aplikasi ini, bisa langsung di-store jawabannya, bisa langsung dilihat hasil skornya. Jadi ini bisa diunduh pakai Android, bisa pakai aplikasi Windows, bisa. Tetapi ini nanti faktornya ya ini. Nah Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini beberapa answer jawab di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsi utama di sini dikatakan, fungsi utama AKM kelas memberikan pengalaman kepada siswa dan guru sebelum melakukan AKM nasional. Jadi karena memang
jadwalnya AKM nasional itu kalau SMA, SMK kan September ya, SMK 2, kemudian SMA sekitar 13 September, lanjut SMP, nanti yang terakhir SD kalau nggak salah sampai ke bulan berapa ya, Oktober ya kalau nggak salah. Nah, sebelum sampai ke AKM nasional, siswa kita bisa mengerjakan dulu AKM kelas. Nah, AKM kelas itu nanti bisa digunakan sebagai salah satu asesmen diagnostik ya di awal terhadap kompetensi literasi membaca dan numerasi. Jadi ini beberapa tambahan informasi yang mungkin penting bagi Bapak Ibu guru ya, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan kepada siswanya untuk bisa mengerjakan soal-soal KM. Jadi saya kira mungkin dari saya cukup, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Teh Nur. Cek Nur. Teh Nur. Ya, siap. Cek Nur. Nur. Waduh, Nur. Ya. Ternyata Kita lengkap lanjut mendengar ketiga narasumber. Ternyata ya sangat luar biasa. Iya, betul. Membuka wawasan ya Teh ya. Ya, urusan penutupnya semakin terbuka wawasan numerisasi seperti apa. Pokoknya Bapak Ibu kita ngobrol. Baik. Ya, kayaknya ada mantan saya nih manggil-manggil saya aja Teh dari tadi. Siapa? Ya. Baik, Sony ya, Garut Pak Sony. Ya, nanti Sony. kita ngobrol di belakang ya Pak Sony. Pak Sony dari Garut mau kirim dodol ke Teh Rosi katanya. Teh Rosi, Teh Ros. Ada satu hal yang menarik nih, ada satu hal yang menarik nih dari Silakan Pak Sony Raisen. ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik. Pak Sony. Raisen karena kita sudah ada di era digital, jadi ngaturnya pakai Raisen ya Teh Ros. Tapi kayaknya Pak Soninya semangat sekali, monggo Iya. Pak Sony. Saya nggak ada fasilitas resennya. Di saya nggak ada fasilitas resennya. Ya banyak Pak Sony mangga. Wah, langsung banyak kita yang Raisen. Terima kasih Pak Ketua. Selamat bertemu Pak Ketua. Cenur, kakak saya yang terhormat. Ini kakak saya, Cenur. Begini, ada dua hal yang menarik tadi dari numerasi ya. Terutama tolong juga nanti kepada Kim pengembang untuk dijelaskan bahwa yang harus lebih kuat di numerasi itu olahraga ya. Guru olahraga. Karena guru olahraga ini dalam numerasinya itu harus menggabungkan dua mata pelajaran, IPA dan fisika gitu ya. Jadi tidak bisa hanya matematika dan fisika. Itu yang diimplementasikan dalam olahraga. Itu tidak lepas kedua-duanya. Termasuk juga di musik ya. Musik itu tidak hanya sekedar bagaimana tadi kata Bu Lili, tidak Bu. Ya kata Bu Lili. Tapi juga ketika seseorang akan melakukan mixing itu juga berkaitan dengan matematika. Jadi ternyata musik ini adalah kumpulan matematika dan fisika. Kumpulan hitungan dan getaran. Guru kesenian pun harus pandai literasi. Numerik. Nggak bisa hanya dengan mengandalkan suara biasa saja. Itu yang ini Pak, yang menarik ya. Jadi ada dua hal. Di olahraga itu pasti menggunakan dan dengan otak hati. Ketika tidak menggunakan kalkulator. Iya, siap Kang. Bisa dipahami ya Mbak Lili ya. Satu lagi. Oke. Satu lagi untuk Pak Darwis. Ada hal yang menarik, yang lebih penting harus ditambahkan literasi. Itu khusus di Indonesia, Bu. Literasi konfirmasi. Karena kalau kita tidak mampu meliterasi dan dalam komunikasi yang baik, maka kita akan terjebak dengan kalimat-kalimat hoax. Ya. Banyak pengawas pun terjebak hoax, guru terjebak hoax. Nah, maka ini menjadi sangat penting, Cenur. Di era yang sekarang di Indonesia ini, khusus di Indonesia kayaknya. Kalau di Amerika hoax katanya berkurang ya.
Kalau Lisa kan lebih banyak terjebak kok. Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Iya kakak, mohon bisa. Bagus, terima kasih atas kesempatannya, bagus. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Ya Kak. Ini kayaknya ada yang mau pesan lagi nih dari tadi, dari awal saya lihat itu Pak Supriyanto. Pak Supriyanto mau ke siapa? Ini kita pleno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Langsung saja karena 15 menit lagi Balikpapan sudah buka Pak. Mohon izin. Penyampaian dari Bapak Ketua Umum, Bapak Darus, Ibu Rusyah Haryani dan Ibu Lili sangat menarik. Dalam kenyataan dan realitas di lapangan Pak, tentang AKM yang obrolan ngopi sore ini sangat menambah wawasan kita. Namun di lapangan sepertinya terjadi stagnasi Pak, antara generasi sebelumnya dan untuk abad 2021 ini. Memang secara teori banyak yang sudah dilakukan oleh stakeholder, baik Kemendikbud maupun pemerintah. Usaha-usaha apa Pak yang atau Ibu dari beberapa panelis yang memberikan paparan tadi, usaha-usaha apa karena kondisi di lapangan dari paradigma kita saja untuk memahami tentang literasi dan numerasi itu belum begitu paham Pak. Jadi itulah yang perlu kami tanyakan Pak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ditampung dulu ya Teh Ros, saya catat. Ya boleh. Ya. Baik. Tiga ya. Baru dua ya. Kemudian ada satu lagi, Pak Sumanto. Silakan Pak Sumanto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam AKM ini, apakah berdiri sendiri atau bergabung dalam nginduk-nginduk ke mata pelajaran? Itu saja. Terima kasih. Baik ya Teh Ros, 3 pendengar ya Teh Ros, jangan lupa ya tekanannya ditulis, silakan ditujukan ke siapa. Baik. Untuk penanya pertama Kang Sony, jangan lupa dodolnya Kang Sony, selalu membuat dodol supaya tetap manis. Ini pertanyaan ditujukan kepada Mbak Lili. Mbak Lili siap menjawab untuk yang Pak Sony. Kemudian nanti berikutnya yang kedua ditujukan kepada Kang Darwis dari Pak Supriyanto tentang usaha-usaha apa saja untuk menyamakan persepsi mungkin dari generasi seperti saya ke generasi yang lebih muda yang memang cepat sekali untuk memahaminya. Dan yang ketiga untuk pertanyaan Pak Sumanto saya berikan ke Teh Rina. Jadi tiga-tiganya menjawab. Silakan jawab dari Mbak Lili. Silakan Mbak Lili. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Sony ya tadi yang luar biasa ya yang tadi Pak Sony. Ternyata kalau seni ya itu tidak hanya harus punya suara bagus saja, itu berarti sudah bagus di seni ya Pak ya. Ternyata ya memang ada konsep matematikanya, ada konsep fisikanya juga. Demikian juga olahraga. Olahraga itu ada biologinya, ada fisikanya, ada matematikanya juga. Jadi memang Bapak Ibu, jadi sebenarnya ini ada kaitan juga dengan pertanyaannya ini. Jadi guru-guru, kalau untuk SD sih sebenarnya sudah enak ya karena berbasis tema yang tematik ya. Tapi untuk kita yang SMP, SMA misalnya itu sebenarnya sudah kita bisa mulai melakukan kolaborasi antar mapel. Pembelajaran yang berbasis dan kolaborasi antar mapel. Ya. Sehingga nanti dianalisis adik-adik mana saja yang berguna yang bisa dikolaborasikan. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat ya di AKM itu kan kompetensi minimum ya. Kompetensi yang dimaksud minimum yaitu tadi yang sudah dijelaskan Pak Darwis, Pak Agus juga tadi minimum. Kompetensi dasarnya ya minimum literasi membaca dan numerasinya. Nah, sementara Bapak Ibu kalau untuk di mata pelajaran itu penilaian kita tuh lebih jauh sebenarnya lebih besar dari hanya sekedar mengukur kompetensi minimum ya. Karena kalau untuk mata pelajaran itu yang diukur adalah ketercapaian SKL-nya, kompetensi lulusannya. Yang di dalamnya ada kompetensi minimum literasi membaca dan numerasi sebagai dasar kompetensi dasarnya.
Jadi kalau Bapak Ibu membaca arah kompetensi generasi Indonesia 2045 yang dikeluarkan oleh DSNT baru Pelajaran ini ya. SDMI namanya apa tambahan nih? Ada ada beberapa kompetensi dasar ya. Per mata pelajaran penggabungan itu apa jenis? Tematik, Pak. Iya. Maaf. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di arah kompetensi generasi Indonesia 2045, di sana kan ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar salah satunya itu ada kompetensi literasi di sains, sosial budaya dan seni. Kemudian ada kompetensi yang menarik nih, ada kompetensi belajar untuk belajar. Kompetensi belajar untuk belajar itu yang seperti apa? Ya, kompetensi untuk membuat anak-anak itu bisa jadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Ya, jadi dengan kompetensi literasi dan numerasi inilah Bapak Ibu yang bisa membuat anak itu bisa belajar apa saja sepanjang hayat. Ya. Jadi itu ya mungkin ya. Nah terkait mungkin ada tadi pernyataan Pak Sony tentang hoax ya, terkait tentang hoax. Jadi mungkin ini juga dulu kita semua ini juga berperan bagaimana untuk bisa mencegah hoax. Di sini ada yang menarik Bapak Ibu, saya izin share screen lagi ya, Cek Nur. Ya. Saya ini Bapak Ibu mungkin sudah mengenal juga yang namanya aksi Puspendik Kemdikbud, membaca digital. Ya, jadi ini ada, mari membaca jenjang kelas 4, kelas 8, kelas 10. Di kemarin semalam saya mencoba-coba, di sini banyak materi bagus Bapak Ibu terkait literasi membaca, termasuk termasuk bagaimana caranya mengenalkan kepada anak-anak yang mencegah hoax, membedakan apakah itu hoax atau bukan. Ya itu ada di sini. Bapak Ibu bisa nanti ada waktu dibuka-buka, dicoba-coba. Misalnya gini ya, saya coba. Oke. Membaca digital ya Bapak Ibu. Nih, tinggal kita pilih teks informasi, teks sastra, misalnya saya pilih teks informasi. Oke. Nah, ada tema-temanya. Tema-tema apa saja yang bisa kita angkat. Nah, ini bagi guru-guru itu bisa inspirasi Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran ya, mengambil konteks-konteksnya, konteks yang bertema transportasi, konteks robotik, konteks penyakit, konteks tentang bencana, sampah untuk dijadikan bahan aktivitas pembelajaran ya Bapak Ibu. Misalnya ini semalam saya melihat ini yang saya kerjakan. Di sini ada guru virtual. Ada guru virtual nanti yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi anak-anak untuk bisa menumbuhkan kemampuan literasinya. Nah ini yang dimaksud dengan guru virtual itu ini, Ibu Guru Mira. Ini guru virtualnya ini yang menyajikan pertanyaan pemantik, nanti kita menjawab. Ya kita menjawab di sini. Jadi misalnya manakah ini tadi disuruh apa? Kita misalnya istilah hoax ya. Kita ketik istilah hoax ya. Hoax. Kata kunci. Oke, bukan di sini. Ini pertanyaan ini. Istilah hoax, apa sebenarnya dimaksud dengan istilah itu? Mari kita gunakan untuk Google mengenal. Jadi mana kata kunci yang paling pas untuk memulai pencarian tentang informasi tentang ini, tentang istilah hoax? Mana yang paling tepat? Misalnya jenis hoax ya, atau hoax adalah. Jadi saya pilih ini, hoax adalah. Nah, kita lihat di sini langsung muncul hoax adalah. Mana yang paling cocok di sini hoax adalah? Tinggal kita disuruh pilih. Dan hoax adalah yang mana berarti saya ini pengertian hoax adalah yang bisa dipilih. Apa yang dimaksud dengan hoax? Nanti muncul di sini. Nah ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Apa itu hoax? Kemudian langkah-langkah mengenal hoax, mengapa ada hoax? Ini kemudian ada guru virtualnya yang memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah ini memang penting ini ya, kita berikan kepada anak-anak. Ya, bukan ini alamatnya di sini Ibu. Saya pun sudah nampak ya. Aksi Puspendik Kemdikbud membaca digital. Ibu Bapak tinggal ini aja screenshot, nanti tinggal dilihat, bisa dilihat alamatnya yang di atas di URL.
Ya, yang coba Bapak Ibu tinggal screenshot, nanti alamatnya ini Bapak Ibu tinggal ketik di browsernya. Jadi ini bagus untuk anak-anak kita latihkan kemampuan literasinya. Ya. Saya stop dulu. Jadi kalau maksud saya itu lebih kepada si literasi konfirmasi hoax. Kalau anak mampu melakukan literasi konfirmasi yang baik, maka dia tidak akan terkena hoax. Jadi kita dorong kepada lebih kemampuan anak untuk membandingkan satu data yang diperoleh dengan data yang lain yang berkaitan dengan hal yang sama. Itulah kemampuan mengkonfirmasi. Kalau di media jurnalistik namanya cross and check ya. Cross check ya. Betul. Ya, terima kasih. Ya, betul. Betul sekali Pak. Saya setuju Pak. Dan saya tampilkan tadi maksudnya juga pembelajaran dari guru ke siswa mengenalkan bagaimana membedakan satu berita itu hoax atau bukan. Bagaimana kita melakukan konfirmasi. Itu tadi di sana ada. Ya, ada ciri-cirinya. Berita yang hoax itu seperti apa? Ada ciri-ciri kriterianya di sana. Itu ya. Oke, makasih. Terima kasih Bu Lili. Mudah-mudahan Pak Sodi tidak puas dengan jawaban Bu Lili sehingga nanti menggali kembali dari apa yang tadi laman yang disebutkan. Oke, Kang Sodi. Selanjutnya Kang Darwis, silakan Kang Darwis. Baik, terima kasih. Langsung saja dari Pak Soni kaitan dengan hoax, betul sekali bahwa literasi konfirmasi itu perlu ditanamkan. Itu bagian dari penanaman karakter untuk teliti ya, untuk teliti. Bos. Ya, Darwis Pak. Gimana Pak Soni? Ya. Suaranya putus-putus. Iya. Konfirmasi yang satu itu kan baru nih, konflik. Halo, ya. Halo. Ya, gimana? Dilanjutkan dulu Pak Darwis karena waktunya juga tinggal beberapa menit. Mohon maaf Pak Soni ya, kita lanjutkan dulu. Untuk Pak Soni, jadi sekali lagi bahwa memang literasi untuk konfirmasi atau dalam bahasa agama itu tabayun ya. Nah gitu, itu penting sekali bahwa saya tadi katakan kita harus memiliki ketelitian, artinya jangan sampai beradu kecepatan antara jemari dengan otak kita, dengan pemikiran kita. Kadang-kadang kita mendapatkan berita ya, termasuk doa, padahal doa itu ada yang salahnya, ada yang terpotongnya, langsung di-share saja. Nah itulah salah satu fenomena, jadi artinya jemari kita lebih cepat dari otak kita atau pemikiran kita. Nah maka harus teliti, pahami, kata Bu Rina tadi, yakini, dan baru berbagi. Itu salah satu hal dalam konteks hoax ya. Kemudian ini menarik sekali kaitan dengan bagaimana memudahkan. Tadi banyak sekali Bu Lili sudah banyak bercerita tentang bahwa pertama bahwa memang hidup kita itu long life education ya. Jadi setiap ada yang baru pasti menjadi tantangan baru dan juga insya Allah jadi kesempatan baru. Tetapi yang paling penting di sinilah kita harus pandai mencari sumber informasi yang pas. Nah, seperti kalau bicara tentang AKM, maka salah satu situs dari Kemdikbud ini yang mengurus dari awal sampai akhir tentang AKM ini adalah dari mulai model-model soal, kemudian konsep-konsepnya, itu ada di Pusmenjar ya. Nah itu yang disampaikan oleh Bu Lili tadi. Jadi kita bicara AKM ke situsnya Pusmenjar seperti begitu. Nah ini yang menarik kaitan dengan banyak pertanyaan di lapangan itu betul. Apa bedanya AKM ini, literasi numerasi ini yang berbasis literasi numerasi ini dengan ujian biasa. Nah seperti saya tadi ketika saya menawarkan model US atau PAT itu hanya berbasis saja karena beda karakter. Karena kalau di AKM ini itu kan lintas konten, lintas kurikulum yang bisa tergambarkan dari ininya, dari stimulusnya. Ya, ada soal matematika tetapi diawali dengan cerita dulu. Ada soal bahasa Indonesia yang diawali dengan stimulus grafik, gambar atau tabel matematika atau numerasi. Jadi ada sains, numerasi diawali literasi, literasi diawali numerasi lah, seperti begitu kurang lebih sederhananya. Nah, jadi tidak nampak
karakteristik dari masing-masing mata pelajaran, tetapi untuk konteks AKM ini menjadi padu. Jadi keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran tercermin dalam ragam stimulus soal. Seperti begitu yang bisa saya sampaikan, Bu Nur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh iya, masih di mute. Tenor. Satu lagi ya yang Satu lagi, ya. Ya, mohon maaf yang tidak tertampung ya terus ya. Waktu kan kita juga harus masak ya terus. Satu lagi terakhir untuk Ada Neng Rina. Halo Neng Rina. Neng Rina. Ya. Mohon terima kasih Tenor Cenur. Dari Pak Sumanto ya tadi, apakah itu untuk mata pelajaran tertentu atau gabungan? Seperti disampaikan di awal tadi oleh Pak Darwis, juga oleh Bunda Lili ya, Bunda Lili saya baru apa ya. Jadi AKM ini bukan untuk khusus mata pelajaran tertentu, tetapi memang dikhususkan pada kompetensi literasi dan numerasi itu. Kemudian nanti dengan survei karakternya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak berdasarkan seperti ujian nasional per mata pelajaran, tetapi memang dikhususkan untuk memetakan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Dan ini pun tidak untuk semua peserta didik, adalah diambil sampel untuk SD 30, untuk SMP dan SLA itu 45. Dan ini tujuannya bukan untuk melihat ketercapaian per orang siswa ya Cik Nur, tetapi untuk memetakan mutu satuan pendidikan yang nantinya datanya akan diperoleh untuk masukan bagi dinas pendidikan, bagi pemerintah daerah, kemudian bagi pemerintah pusat yang nantinya mungkin akan diberikan layanan sesuai dengan hasil dari AKM itu, dari asesmen nasionalnya hasilnya bagaimana, nanti hasilnya berada pada level mana, maka pelayanan yang diberikan atau bantuan yang diberikan pemerintah pun akan berbeda-beda pada tiap satuan pendidikan berdasarkan hasilnya. Mungkin itu Cik Nur, hanya tadi mohon maaf ada satu pertanyaan saya yang di chat satu saja sebentar Cik Nur. Ya, boleh. Karena ini Mangga. Ada saya baca tadi, apakah bisa memang ukuran literasi, kemampuan literasi untuk bangsa Indonesia? Mohon maaf, tadi saya katakan makanya dari awal saya menguraikannya bahwa literasi itu adalah kemampuan. Jadi kemampuan yang dibangun sejak lahir, sejak dalam kandungan sampai dengan sepanjang hayat. Jadi di dalamnya tadi saya mengatakan ada literasi fungsional, ada literasi informasional, dan literasi etika yang tadi Pak Soni katakan untuk menampung bagaimana membedakan hoax atau bukan, salah atau benar. Di situ bekal bagi anak, bagi kita semua juga mungkin ya, tidak hanya literasi kemampuan berbahasa dan berpikir saja, kemampuan mengakses berbagai informasi saja, tapi bekali diri kita, anak-anak kita dengan literasi etika. Salah satunya bagaimana dia bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang hoax atau bukan. Nah, tadi dikatakan apapun benar nih kita masih terendah terus katanya di soal itu. Memang secara kasat, secara nyata ya Bu Lili, bahwa kalau berdasarkan PISA, negara kita memang rendah nilainya, itu berdasarkan PISA. Tetapi PISA bukanlah satu-satunya tolok ukur kemampuan literasi bangsa Indonesia. Kalian dikatakan bahwa literasi bangsa Indonesia itu bukan, kalau PISA itu kan ditujukan pada anak usia 15 tahun, pelajar usia 15 tahun. Ini literasi itu bertujuan untuk semua anak kecil sampai dewasa sampai panjang hayat itu memiliki kemampuan berdasarkan tingkat usianya, berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi salah satunya di literasi fungsional adalah membaca. Nah, PISA itu adalah kemampuan membaca di sana, memahami berbagai informasi dari teks. Nah, itu di Indonesia dari hasil penilaian PISA kita masih rendah. Untuk itu, maka pemerintah berupaya supaya naik PISA-nya, naik PISA negara Indonesia itu naik PISA-nya khususnya untuk tahun 2022 bulan Maret nanti, maka diantaranya diadakan pendampingan bagi Bapak dan Ibu guru untuk nanti membimbing anak-anak bisa berlatih menjawab soal-soal seperti PISA, dan dibiasakan pula Bapak Ibu guru membuat soal yang mungkin soal yang berbasis hot itu mungkin. Turun jangan. Ya, kami kita belum menyapa yang di YouTube terus.
Selamat bergabung ya yang di YouTube, belum kita sapa. Iya. Terus ya, kami sampaikan sedikit terus. Jadi jangan lupa Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendapatkan materi dari ketiga narasumber, Bapak Ibu silahkan untuk klik link pendaftaran. Dan di situ nanti di akhir Bapak akan mendapatkan 3 materi yang disampaikan oleh 3 pemateri. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu link YouTube-nya di subscribe. Baik. Kalau kata orang Garut, subscribe ya Kang Daris ya. Jangan lupa subscribe ya. Ya. Like and subscribe, like and subscribe. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang di luar ya. Yang di luar karena ini ruangannya terbatas ya Cek Nur. Jadi ada teman-teman yang di halaman YouTube. Ya di halaman YouTube. Terima kasih. Ini mungkin kita berikan lagi ke yang punya ya. Yang punya restorannya, warung kopi, mangga Pak Agus. Kopinya kita berikan. Manajernya Teh sangat luar biasa nih hari ini. Terima kasih. Baik, luar biasa ini ya, Pak Darwis, Bu Rina, Bu Lili ya, saling melengkapi dan saya lihat di chat itu luar biasa ini narasumbernya ya. Dan selamat kepada Indonesia Timur ini sudah buka puasa. Jadi sampai batuk-batuk. Minum ya Pak. Masih lama. Karena membayangkan. Jadi Bapak Ibu, untuk acara ini memang kita akan terus ya. Jadi ini dari kita untuk kita, dan tadi Mas Adin sudah ini ya tutorial Zoom sudah di awal ya. Tadi Bapak Ibu kalau yang nggak bisa present itu memang belum diupdate berarti Zoom-nya ya. Cara mengupdate nanti diklik di setting ya, di profil, di setting nanti ada update. Nah, untuk yang bisa seperti ini ya, jadi sekarang kayak ini ya, kayak tim ya. Jadi sekarang ada menu baru ya di Zoom. Nah, itu nanti Pak Adin tadi juga sudah menginfokan ya caranya ya, image itu ya. Sudah ya Pak Adin tadi ya? Mas Adin. Oke. Sudah dari awal. Baik. Oke, ini masih ada 208. Terima kasih sekali lagi pada narasumber dan juga Bapak Ibu panitia, tim, dan juga Bapak Ibu yang terutama mohon maaf nih Ibu-Ibu ini sudah harus nyiapin buka puasa. Saya kira cukup ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bapak Ibu peserta, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada guru-guru hebat seluruh Indonesia kumpul di sini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur. Iya. Terima kasih Pak. Kita jangan lupa besok kan hari kita semua ya. Nah. Oh iya. Iya. Kita ucapkan untuk seluruh termasuk kita ya. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ulang tahun kita besok. Ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan kita semakin maju, tadi ya, semakin terbuka. Dengan tadi sudah dijelaskan paparannya yang sangat luar biasa. Ternyata memang sekarang untuk berkolaborasi ya, seperti yang sudah tepat kita Pak Agus nilai yang kita itu ya, berkolaborasi dan bermanfaat. Insya Allah kegiatan pertemuan hari ini kita bisa ambil manfaatnya untuk kemajuan pendidikan khususnya di binaan masing-masing atau di Bapak Ibu di kepala sekolah masing-masing khususnya untuk di Indonesia. Cek Nur, yuk kita tutup palingnya. Kita ya. Jangan lupa kunci debotnya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat menunggu berbuka puasa. Ada yang menunggu yang sudah selamat berbuka puasa. Terima kasih sekali lagi. Saya pribadi dan semua panitia mohon maaf jika dalam hal ini banyak sekali kekurangan. Insya Allah akan kami perbaiki untuk kedepannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi di Sabtu yang akan datang. Ya. Pak Jul, gimana kabarnya Pak Jul? Iya, Ayo, reunian, ayo. Iya, ini Selamat ya, selamat Mana bapak-bapak reunian? Bu Lili, senang bisa ketemu. Ya, Pak Dari. Terus, Ya. Nur, Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Daris, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kalau sudah di-update, punya solusi kita. Yang muncul oh kayaknya Mas Adin, Mas Adin, Mas Adin, Stop dulu. Mas Adin. Ya. Ini mungkin barangkali ada teman-teman yang masih penasaran ya. Saya lihat nih. Mungkin diulang lagi yang update ya, update Zoom. Ini acara udah selesai Bapak Ibu, ini tinggal acara